Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu tidak dapat berkehendak kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Nah, untuk yang berdogma bahwa Allah sudah menghendaki dari A sampai Z, mungkin ini nih pegangannya. Karena apapun kehendak manusia, kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Jadi yang fakir ini menarik kembali perkataannya ketika mengatakan bahwa kelompok yang mengatakan dari A sampai Z itu adalah kehendak Allah, haram hukumnya. Tidak, ternyata. Mau tidak mau harus mengalah, mau tidak mau harus mengakui. Namun perlu digarisbawahi, walaupun tidak menjadi haram lagi, walaupun kembali lagi artinya adalah suatu hal yang biasa. Kehendaknya ini adalah sebenarnya yang terbaik untuk manusia. Karena Allah itu sebagai kasarnya adalah seperti ayah kepada anaknya, seperti guru kepada muridnya, seperti raja kepada hambanya. Dan tidak mungkin seorang ayah, seorang guru, seorang raja ingin melihat anaknya, ingin melihat muridnya, ingin melihat rakyatnya itu menderita, ya tidak mungkin. Artinya itu zalim, artinya ya Allah sudah kerasukan iblis kasarnya kalau seperti itu. Karena hanya iblis yang tidak ingin melihat manusia bahagia, itu hanya iblis. Makanya dosa jinah itu sebenarnya walaupun iblis mengaminkannya, padahal di dalam batinnya juga tersiksa. Walaupun kelak manusia dibakar di neraka, tapi seenggaknya manusia itu terlihat senang-senang di bumi. Salah satu dosa yang dibenci sama iblis ya mungkin perzinahan di alam semesta ini, pelacuran. Karena sama sekali iblis tidak suka melihat senyumnya manusia itu, senyumnya anak keturunan Adam. Benar-benar harus menderita. Dengan jalan apapun. Dengan menebarkan fitnah, dengki, iri, hati. Dengki terutama, dan akan puncaknya adalah kesombongan. Karena sekali lagi Allah menerangkan, sebutir kesombongan yang ada di dalam dirimu, kau tidak layak masuk surga. Coba bayangkan susahnya masuk surga itu. Sebutir atom kau sombong, kau tidak berhak masuk surga. Ya artinya memang gak ada manusia yang bisa masuk surga. Kalau bukan karena izin Allah, makanya ada ayat ini. Kau tidak berkehendak kecuali apa yang aku kehendaki, karena aku Tuhan semesta alam. Aku raja, berhak mau ngapain aja suka-suka aku. Mau aku bikin peraturan model apapun, hei Adam, kau tidak boleh makan buah kuldi, titik, ya sudah. Peduli setan alasannya apa. Hai kau manusia, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh zalim, tidak boleh mengambil hak orang lain, titik. Kalau kalian mengaku aku sebagai Tuhan, kalau kalian mengaku aku sebagai Allah kalian, bukan hanya di KTP kalian. Walaupun manusia dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya mungkin bisa beralibi. Belum kita sampai kepada ayat yang ketika mulut kamu, hei pendusta, kau diam kau. Kau itu pendusta, pembohong.
Kau itu kalau tidak berbohong sehari aja mungkin kau tidak bisa hidup. Biar mulutmu itu diam, biar tanganmu yang berbicara, biar tangan kakimu yang berbicara. Apa yang kau lakukan? Begitu. Ya memang berat kalau mau beragama Islam. Kalau mau enteng ya jadi ateis saja. Tapi berbuat baik insya Allah lah. Seperti Imam Ali katakan. Bisa masuk surga walaupun sulitnya seperti keledai yang mau masuk lubang jarum. Karena jalan lurus ini sebenarnya ringan ya. Kalau punya hatinya Muhammad, kalau punya akalnya Muhammad, kalau punya hawa nafsunya Muhammad, nabi-nabi yang lainnya mungkin ringan. Sekali lagi, jangan terlalu tergila-gila dengan pujian manusia. Aduh, itu biang kerok itu. Dan jangan terlalu risaukan pelecehan mereka, hinaan mereka, cacian mereka. Santai saja. Yang penting terus tuh. La ilaha illallahnya jangan pernah lupa. Dan kau pegang itu, kau cinta sama sahabat mana? Abu Bakar kau cinta, ya ikuti. Kerja kerasnya Abu Bakar, jujurnya Abu Bakar, menghambanya Abu Bakar kepada Allah. Kau cinta kepada Umar, ya ikuti. Bagaimana cintanya kepada Rasulullah, bagaimana dia ingin melindungi Rasulullah, bagaimana dia tidak suka melihat orang zalim, ya ikuti. Kau cinta kepada Ali, ya ikuti. Bagaimana Ali mencintai ilmu, yang Muhammad katakan, aku kota ilmu, Ali adalah pintunya. Itu kan secara kasar mungkin banyak tamu-tamu ini yang bertanya dan tidak percaya kepada yang lain. Aku ini kota ilmu, tuh Ali pintunya. Kalau mau nanya yang ringan-ringan mungkin tanyalah ke sana dulu. Karena sekali lagi Allah mengatakan, nabiku itu bukan orang yang kikir dan enggan untuk menceritakan hal yang gaib. Kan sudah kita terangkan tuh. Bagaimana terpesonanya itu kaum Baduy itu yang gak punya tata tertib, yang gak pernah mandi, mungkin gak pernah kenal mandi mungkin mereka dahulu. Yang membunuh orangnya seperti membunuh nyamuk saja mungkin. Namun ditertibkan oleh Muhammad. Dan jadi luar biasa garangnya di medan perang kalau ketika sedang berperang di kubu Muhammad. Sentilan. Kita jadi presiden, kita jadi komisaris, kita jadi direktur, mungkin kita punya cita-cita untuk memperbaiki rakyat, memperbaiki perusahaan, mendapat keuntungan yang luar biasa agar karyawan-karyawan kita hidup makmur. Namun ikuti dulu prosesnya sesuai dengan tindak Al-Quran. Apakah kau berbuat curang? Kalau kau berhasil dalam berbuat curang, kau hidup di dunia fata morgana. Duniamu sudah bukan dunia Allah lagi. Hidup di dunia yang aneh-aneh, yang berterbangan, seperti yang Allah katakan. Tidak jelas, maka kan kelihatan itu gaya hidup metropolitan. Apa yang mereka kejar. Tapi juga jangan kita terlalu menghakimi. Nanti kalau kebaikan sama diri kita sendiri nanti. Seperti yang sudah diterangkan. Ketika dia habis sholat maghrib, serasa Allah begitu dekat dengan dirinya. Melihat orang lalu lalang. Itu sebenarnya apa sih yang mereka kejar? Kebesokannya dimanfaatkan macetnya itu untuk meminta sumbangan coba. Artinya walaupun terlihat luar biasa kacau, namun kalau kita tetap berpikir positif, kita tetap ingin mengambil hikmah dari segala sesuatu, pasti ada kebaikannya. Luar biasa lah. Dan Allah sangat, kalau istilah alien workshop ini mungkin
memang di dunia yang sangat luar biasa ini menutupnya. Kau tidak berkehendak manusia, aku yang berkehendak. Alhamdulillahirabbil alamin.